Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan pembahasan katekismus dengan soal nomor 158. Gambaran-gambaran apakah yang Yesus gunakan untuk menggambarkan dirinya dan apakah maknanya? Saudaraku, dalam edisi sebelumnya kita sudah mendalami tentang adanya gambaran-gambaran yang dibuat oleh Tuhan Yesus untuk menyatakan siapa dirinya. Salah satunya adalah pernyataan Yesus bahwa dirinya adalah roti hidup. Untuk kali ini kita akan pelajari makna dari gambaran Yesus sebagai terang dunia yang tertulis di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 dan seterusnya. Mari kita baca dulu bagian Alkitab ini. Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai dengan 20. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka katanya, Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Taurat ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, Di manakah Bapamu? Jawab Yesus, Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu yang mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap Dia, karena saatnya belum tiba. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, ketika itu suasana masih pagi, namun orang-orang Farisi yang sebelumnya sudah sangat sering mendebat Yesus sudah kembali mengikuti Dia. Meskipun Yesus tahu karakter ataupun motivasi mereka atau orang-orang itu yang mengikuti Dia dengan kurang patut, namun Yesus tidak menghindar atau mengabaikan atau mengusir mereka. Yesus tetap mengajar dengan bersemangat dan konsisten menyampaikan kehendak Sang Bapa, meskipun risiko-risiko begitu nyata. Sebelumnya orang-orang Farisi sudah sering berusaha menjebak Dia. Bahkan pada pagi itu mereka menghadapkan seorang perempuan yang kedapatan berzina dan hendak mereka rajam sampai mati. Yesus sudah menunjukkan pengajarannya kepada mereka yang kemudian membuat orang-orang Farisi itu menjadi malu. Dan mereka pun pergi meninggalkan Dia. Namun masih ada sebagian dari mereka yang tetap juga berani mendekati Yesus untuk kembali mengganggu pekerjaannya. Bagi Yesus
ini sama sekali bukan masalah. Orang itu mau mendengar atau memilih mengabaikan pengajarannya, Tuhan tidak pernah mempermasalahkan. Apakah orang mau percaya atau berbalik mengolok-olok dia, Tuhan tidak perlu untuk mengurusi terlalu jauh. Orang mau memutuskan untuk mengikut dia atau berbalik meninggalkan dia dengan bersungut-sungut, itu pun juga sudah sering terjadi. Semua tidak akan pernah bisa membatasi kehendaknya untuk menyelesaikan pekerjaan misi yang diemban, yaitu mengajar dan mewartakan kebaikan Allah. Mari kita lihat betapa tantangan pekerjaan Yesus itu sungguh nyata dan tidak pernah surut. Itu tampak bahkan sejak kalimat pertama diucapkannya, yaitu, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Maka segera setelah itu orang-orang Farisi menyangkalnya dengan mengatakan, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar." Saudaraku, atas sanggahan yang sinis itu, Yesus tidak kemudian tersinggung atau marah, atau kemudian membatalkan kesaksiannya, melainkan justru dengan hati yang sabar dan terbuka menanggapi mereka dengan memberikan pengajaran lebih lanjut tentang kebenaran ilahi. Katanya demikian, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi," dan seterusnya. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana hendaknya kita menanggapi serangan-serangan terhadap iman kita, godaan-godaan terhadap kepercayaan kita. Betapa sering terjadi kita yang ingin mewartakan kabar baik, ingin memberikan atau mengajarkan Injil Tuhan Yesus, berita keselamatan. Namun bukan hanya kita itu tidak diberi ruang, tidak diberi kesempatan, melainkan bahkan sering dilawan, diserang, ditolak, diolok-olok dan lain sebagainya. Di sini berlaku teladan Yesus. Jangan kita berhenti, jangan kita menjadi jengkel atau kemudian berbalik mengutuk mereka. Mari kita memiliki hati yang sabar, tekun, terbuka, dan memberi kesempatan bahkan kepada mereka yang memiliki motif yang tidak patut untuk tetap menjalin komunikasi, tetap menunjukkan jiwa dan sikap kekristenan kita yang ramah, perhatian, tulus, dan ingin menolong. Apakah dengan demikian kemudian dijamin bahwa pekerjaan kita pasti berhasil? Saudaraku, proses dalam bekerja itu adalah tanggung jawab kita, tugas kita yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa menghindar untuk tidak bekerja bagi Tuhan. Namun tentang hasilnya, Tuhan sendiri yang akan melihat segala sesuatunya. Jika kita melakukannya, maka kita pun akan tergolong sebagai hamba yang baik. Namun jika kita menolak, kita enggan, kita tidak mau untuk menjalankan perintah Tuhan, mewartakan kabar baik Injil Tuhan Yesus, sesungguhnya kita telah menjadi jahat di hadapan Tuhan. Saudaraku, kita masih akan melanjutkan topik ini pada edisi renungan selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.